Shalom dan selamat pagi semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah online. Saya harap jemaat-jemaat kita yang berada di rumah dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengangkat lagu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana kami hendak memulai ibadah online kami, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah online kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bawa kami pengertian firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati dan memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat lagu pujian Bersuka dalam Tuhan.
dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sebelum kita masuk dalam doa pengampunan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pengampunan dari Bapa di surga. Mari kita mengangkat lagu pujian mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi,
ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Untuk doa pengampunan, saya persilakan pendeta. Mari kita berdoa, kita masuk di dalam doa pengampunan. Bapa Syurgawi, ampunilah kami karena kurang berbelas kasihan terhadap mereka yang sesat. Ampuni kami karena kami tidak sanggup kongsikan berita baik. Walaupun sekarang merupakan waktu di mana ramai yang mati tanpa mendengar Injil, kami tidak tahu apa yang perlu dilakukan untuk membawa message penyelamatan ini kepada mereka di tengah-tengah situasi pandemik yang mencabar ini. Kami berkata bahwa kami mengasihi-Mu, tetapi kami gagal mentaati perintah-Mu, terutamanya dalam hal pemuridan. Kami menipu diri kami sendiri. Nat Agung, iman untuk menyatakan firman-Mu secara berani kepada dunia yang memerlukan Injil Kristus Yesus. Bapa, kami mempertahankan negara kami. Kami mengakui dosa kami dan memerlukan pengampunan-Mu untuk segala kejahatan dan penyembahan berhala yang berlaku di negara kami. Kiranya Engkau menyucikan negara kami dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Kami tidak akan bergantung kepada kekuatan diri sendiri maupun ahli politik, tetapi hanya kepadamu ya Tuhan, untuk kembalikan negara kami ke arah kebenaran, pembenaran, dan keadilan. Pulihkan negara kami ya Tuhan daripada wabak ini. Kami memerlukan pimpinan Roh Kudus untuk peluang membawa Injil pendamaian dan harapan Engkau untuk waktu yang mendesak seperti ini. Ajarilah kami untuk menghitung setiap hari, untuk menggunakan masa dengan bijak, karena kami berada di tengah-tengah zaman yang jahat. Ajarilah kami Tuhan untuk berdoa terus-menerus, mengingat orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan sendiri melalui pemberitaan Injil-Mu. Tuhan, ampunilah kami, kiranya kami layak untuk datang di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ini doa pengampunan kami di hadapan Tuhan. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Mari sedang jebat kita semua sama-sama buka Alkitab kita di Ulangan 6 ayat 4 hingga ayat ke-7. Saya ulang, Ulangan 6 ayat 4 hingga 7. Saya bacakan di sini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang terakhir, haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan,
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saya ulang ayat yang terakhir. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sidang jemaat, mari kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. 2-3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat lagu pujian Yesus bertanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di dunia ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Sekali lagi. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di dunia ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya. Masa untuk kita mendengar firman Tuhan. Silakan hamba Tuhan.
Shalom dan salam sejahtera kepada sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Hari ini merupakan hari sekolah minggu BCCM BM se-Malaysia. Saya mengucapkan selamat hari sekolah minggu kepada seluruh anak-anak sekolah minggu daripada gereja kita dan juga kepada semua guru-guru dan kepada sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Sempena hari sekolah minggu pada tahun ini, saya membawa firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga yang ke-7. Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga yang ke-7 firman Tuhan berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Demikianlah firman Tuhan. Lewat daripada firman Tuhan, daripada Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga 7, saya mengambil satu tema yang kita pelajari bersama-sama sempena hari sekolah minggu ini, yaitu mendidik anak dalam kasih dan kebenaran. Mendidik anak dalam kasih dan kebenaran. Dalam kitab Ulangan, kita membaca pengulangan dan penekanan kembali dari perjanjian yang dibuat antara Allah dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Musa menekankan perkara penting dalam khotbahnya untuk mengingatkan bangsa Israel apa artinya menjadi umat Allah. Di samping itu Musa juga mengulangi, berseru dan mengingatkan di dalam kitab Ulangan kepada bangsanya peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan Allah selama 40 tahun dalam perjalanan mereka. Dalam kitab Ulangan juga Musa mengingatkan kepada bangsanya bagaimana Tuhan menyelamatkan dan memberkati mereka. Oleh itu, dengan berkat pertolongan Tuhan, seharusnya bangsa Israel mereka hanya mengabdi kepada Tuhan dan mentaati segala perintah Tuhan saja. Di dalam teks Ulangan tadi, di dalam pasal 6 ayat 4 hingga yang ke-7, menekankan bahwa orang tua menjadi penanggung jawab utama untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Memastikan supaya anak-anak mereka memahami prinsip-prinsip Allah dan meneruskannya kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Bagi orang Israel, pendidikan, khususnya pendidikan secara rohani, merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari perjanjian antara Allah dengan umatnya. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, khususnya para ibu bapak, pada tahun ini kita melihat, ataupun dari tahun lalu dan tahun ini juga, anak-anak sudah lama tidak datang ke gereja. Dan inilah tanggung jawab besar kita sebagai ibu bapa. Oleh sebab itu kita belajar 3 perkara penting yang ditekankan dalam teks ini. Bagaimana mendidik anak di dalam kasih dan kebenaran. Yang pertama adalah pengakuan iman yang benar. Ulangan 6 ayat 4 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Pengakuan iman Israel yang disebut Shema dalam bahasa Ibrani, yaitu menjadi doa pengakuan iman yang wajib diucapkan tiap pagi dan tiap malam, yang menyatakan keesaan dan keunikan Allah, Tuhan Allah Israel. Secara khusus dalam hubungan Allah dengan umatnya, serta bagaimana seharusnya umat Allah meresponi Allah. Ungkapan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa,
adalah merupakan ungkapan yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan Allah adalah milik mereka bersama, di mana Allah telah memperlihatkan bagaimana memperlihatkan kepada mereka kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Aspek keesaan ini menjadi dasar dari larangan untuk menyembah Allah-Allah lain. Keluaran 20 ayat 3. Ataupun larangan menduakan Tuhan supaya tidak sampai membangkitkan murka Tuhan. Sidang jemaat di dalam Tuhan, masa pandemik ini anak-anak sekian lama tidak datang ke gereja. Tanggung jawab utama kita sebagai orang tua adalah mendidik iman yang benar kepada anak-anak, supaya hanya dan tetap di dalam pengakuan iman, yaitu menyembah Tuhan yang esa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, gaya hidup yang penuh kasih. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih merupakan ketaatan pengabdian kita kepada Tuhan, yang ditandai dengan mengakui Tuhan sebagai Allah yang esa, beribadat kepada Tuhan, takut akan Dia, melakukan apa yang baik dan benar di matanya, dan tidak melupakan Tuhan. Allah melalui Musa memerintahkan agar para orang tua di Israel supaya mereka mengasihi Allah dengan segenap hati, dan tidak hanya terbatas untuk mereka saja, tetapi juga menekankan untuk mengajarkan ataupun mendidik kepada anak-anak mereka tentang bagaimana mengasihi Tuhan dengan sepenuh ataupun segenap hati. Orang tua yang percaya kepada Tuhan mestinya memiliki kasih akan Allah dalam setiap kehidupan mereka. Oleh itu anak-anak yang melihat orang tuanya mengasihi Tuhan dan sesama akan mengalami kasih itu sendiri lewat daripada orang tuanya. Sehingga anak itu akan terdidik atau terbentuk untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Hari ini dalam masa pandemik, salah satu yang positif di dalam keadaan kehidupan kita adalah masa yang banyak terluang bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak kita di rumah. Oleh sebab itu, ibu bapak adalah menjadi model atau teladan kepada anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh itu, ibu bapak didorong seperti firman Tuhan mengatakan, menghidupi gaya hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Agar anak-anak kita melihat teladan kehidupan kita yang baik dan hidup untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Yang ketiga dan yang terakhir, pengajaran tanpa henti. Ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan adalah penyataan kuperintahkan, yang bermaksud daripada firman Allah menjadi jembatan antara kasih dan ketaatan. Salah satu cara utama untuk mengungkapkan kasih dan ketaatan kepada Allah ialah mempedulikan kesejahteraan rohani anak-anak kita. Dalam ayat 7 dijelaskan tentang mengajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anakmu. Orang tua harus menuntun anak-anak mereka kepada hubungan yang setia dengan Allah dan mengarah kepada penanaman nilai-nilai tentang Allah. Konteks ini lebih kepada metode mendidik yang membicarakan tentang Allah dan kebenarannya kepada anak-anak, yang dikontekskan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu segala aktiviti kehidupan yang dijalani menjadi suatu pembelajaran
untuk memperkenalkan Allah, mengasihi Allah, dan mentaati Tuhan dan perintah-perintahnya. Tujuan Musa dalam khotbahnya yang kedua dalam teks tersebut adalah menekankan kepada bangsa Israel untuk mengajarkan secara berulang-ulang dimanapun, tidak terbatas kepada waktu ataupun tempat, dengan tujuan agar anak-anak dari bangsa Israel tidak melupakan ajaran itu dan sentiasa ingat dan melaksanakan dalam langkah-langkah kehidupan mereka setiap hari. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam situasi kita hari ini, walaupun pengajaran anak-anak formal di kelas sekolah minggu terhenti, sekali lagi kita ditekankan dalam tanggung jawab kita sebagai ibu bapa untuk tetap memberi pengajaran kebenaran firman Tuhan tanpa henti atau berulang-ulang di mana dan kemanapun kita berada di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, dengan usaha untuk memperkenalkan Allah, mengasihi Allah, dan mentaati Tuhan dan perintahnya. Sidang jemaat di dalam Tuhan, mendidik anak di dalam kasih dan kebenaran adalah perintah Tuhan, seperti di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, yaitu mendidik mereka supaya tetap di dalam pengakuan iman kepada Tuhan Yesus, walaupun di dalam keadaan yang sukar seperti hari ini, memiliki gaya hidup yang penuh kasih akan Tuhan dan sesama kita. Mendidik anak-anak berulang-ulang atau tanpa henti akan kasih dan kebenaran Tuhan, dengan tujuan supaya anak-anak memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan. Di samping itu, anak-anak tidak melupakan ajaran firman Tuhan dan sentiasa ingat dan melaksanakan dalam langkah kehidupan mereka seumur hidup mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya, dan saya sangat mengharapkan kepada ibu bapak, sempana hari sekolah minggu tahun 2021, firman Tuhan memandatkan pendidikan kerohanian anak-anak di tangan kita. Kita bertanggung jawab terhadap kerohanian anak-anak kita di rumah, supaya anak-anak kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, hormat dan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang kita sudah dengar sebentar tadi. Kita sambut firman Tuhan sebentar tadi. Saya silakan pemimpin pujian untuk bawa kita dalam pujian. Kita sambut firman Tuhan seperti tadi dengan mengangkat lagu pujian Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah
Baik, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Saya pimpin kita dalam doa ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar bersama melalui Pendeta Juspa. Mengajar kami untuk dapat menghargai anak-anak yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami sebagai keluarga, sebagai ibu bapa. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat mendidik anak-anak kami sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk dapat menghargai mereka seperti mana Tuhan menghargai anak-anak yang sudah Tuhan utus di tengah-tengah kami. Pakailah kami Tuhan menjadi orang tua yang benar-benar dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami, khususnya di dalam pemberitaan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami tahu ada banyak cabaran dan perjuangan yang harus kami lalui, apalagi di musim pandemik ini. Kesabaran, bahkan masa, waktu kami, tenaga kami, banyak kami dicobai dengan pengajaran, bahkan mendidik anak-anak kami di musim pandemik ini. Tolonglah kami Tuhan, berikan kami kekuatan dan semangat yang baru untuk terus mau mendidik anak-anak kami, tidak membelakangi mereka. Tuhan memberkati Pendeta Juspa yang sudah mengungsikan firman Tuhan buat kami pada pagi hari ini. Berkati kami yang mendengarkannya, bahkan jemaat Tuhan yang berada di dalam talian. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini, baik yang mengikuti ibadah talian maupun yang tidak dapat bersama-sama oleh karena berhalangan talian. Kami berdoa dimanapun jemaat kami berada, kuatkanlah iman mereka, berikan mereka semangat yang baru, kegairahan mereka untuk bersekutu kepada Tuhan. Karena ada banyak hal-hal yang membuatkan kami merasa khawatir, bimbang, dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa agar hidup kami ini dipulihkan dengan keadaan-keadaan yang banyak merungsingkan keadaan kami. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberikan kami kekuatan dan semangat untuk terus melayani Tuhan. Kami berdoa juga buat kesehatan kami masing-masing, baik yang mereka yang berada dalam karantin maupun mereka yang terdedah dengan COVID. Kami berdoa agar Tuhan melindungi dan menjaga, bahkan memelihara kami daripada wabak ini, agar penularan ini dapat terhenti secepat mungkin. Kami berdoa bagi pihak-pihak yang dipercayakan untuk mengendalikan hal ini. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Kami juga berdoa bagi mereka yang bekerja di barisan hadapan, baik itu dokter, nurse, penjawat awam yang lain. Kami berdoa agar mereka diberikan kekuatan, semangat untuk dapat menjalankan tugas mereka dengan dedikasi. Berikan mereka hati penuh dengan sukacita dalam menjalankan pekerjaan mereka, apalagi mereka terpaksa dan harus berjauhan dengan keluarga. Tuhan, hibur mereka, kuatkan semangat mereka. Ajari kami Tuhan untuk terus menghormati tugas-tugas mereka. Kami berdoa juga sebentar kami akan memberi persembahan. Tanda ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, sekalipun ada banyak jemaat-Mu yang terjejas dengan pandemik ini, tapi kami tetap tidak melupakan kasih Tuhan. Kami mau memberi tanda ucapan syukur kami kepadamu, karena kami diajar untuk mengucap syukur dalam perkara-perkara yang kecil. Apapun yang sudah kami lalui di musim pandemik ini, berkat-berkat Tuhan tidak pernah terputus untuk kami nikmati. Oleh itu Tuhan, ajarilah kami untuk mengucap syukur di dalam kehidupan kami, untuk terus menyokong pelayanan Tuhan agar dapat berjalan dengan baik. Berkati kami semua yang hadir di dalam talian ini mengikuti ibadah ini. Berkati kami bersama ya Tuhan. Ini doa kami, syafaat kami bersama di hadapan-Mu. Ada banyak hal yang tidak sempat kami naikkan, bahkan sebut satu-satu. Kami percaya Tuhan jauh lebih mengetahui keberadaan dan pergumulan hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang masuk dalam pengumuman. Di sini saya ada pengumuman untuk persembahan kita. Jemaat-jemaat boleh salurkan ke akaun gereja atau serahan kepada bendahari gereja masing-masing. Mari kita bersama-sama mengangkat lagu pujian untuk persembahan. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan sambil mengangkat lagu pujian Begitu Indah. Begitu indah
Bagi doa syukur, doa Bapa dan doa berkat, saya persilakan pendeta sekali lagi. Mari jemaat Tuhan, kita masuk di dalam doa syukur. Bapa di sorga, kami bersyukur atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sehingga selesai. Berkatilah kami semua yang sudah mengikutinya. Kami percaya kami dibaharui dan dikuatkan dalam pendengaran firman-Mu, terlebih puji-pujian dapat membangkitkan semangat kami yang baru untuk kami jalani ke depan ini. Berkati kami bersama ya Tuhan. Berkati juga uang persembahan yang akan kami berikan. Biarlah kiranya berkat Tuhan terus menyertai di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dilepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami